gara-gara corona kan dari Citayam aku kesini sayang nemuin kamu. Ya karena kamu lapar mau makan soto Makassar. Iya. Apa dan dia juga ngajakin kamu mau cobain makanan Makassar nggak? Apa sih? Coto sama konro ya. Kan pernah dengar, cuma nggak pernah nyoba. Pas nyoba enak banget, enak. Enak. Kamu ntar kalau jadi sama aku kan bakal sering-sering ke Makassar. Iya. Jadi kalau udah ke Makassar harus tahu nih khas Makassar ini. Jadi nggak kaget. Makanya aku suka orang Makassar itu karena orang Makassar itu bisa masak, jago masak. Ini kamu yang masak kan beneran kan? Ih, bukan. Kok bukan? Aku ngebakar. Oh, kamu ngebakar aja. Aku ngebakar emosi. Ngebakar emosi mantan kamu. Tapi berarti semenjak ada corona sendiri kemana-mana selalu higienis. Higienis, Iya sih, sanitizer dia saya paling bawa higienis. terus. Kalau saya sih nggak higienis banget, cuma yang penting jaga kesehatan dan pola makan dan vitamin yang cukup. Nah, sekarang isi tas dia saya penuhin sama multivitamin. Vitamin E, vitamin C, itu yang penting nih. Karena saya baca artikel-artikel dan juga banyak nih penyuluhan kan dari yang mungkin memang pakar-pakarnya, pakar-pakar tentang virus. Itu katanya kalau ya minimal kita mencegah ya. Mencegah. Harus setiap hari 1 hari sekali tuh minum vitamin E 1 dan vitamin C 1. Vitamin C 1000 ml lah cukup, yang 1000. Kalau vitamin C sama gitu. Aku juga kalau dengan kamu vitamin C-nya aku itu nambah 2000 ya. Cinta aku ke kamu itu selalu nambah sayang. Aduh. Gini aja sekarang kalau mau pegangan. Nah, ini juga kalau mau saliman sama orang gimana sekarang? Oh, Kak, sekarang saya kalau sama orang gini. Gitu, misalkan mau salam, Mbak, Ibu gitu. Jadi mereka pun udah mengerti lah karena sekarang kan udah banyak penyuluhan tentang corona ya untuk mencegah virus. Jadi dengan begini ya mereka tidak akan tersinggung. Tapi kadang saya susahnya nih kalau kayak tadi nih saya kan habis acara off air nih, acara wedding di satu tempat. Itu banyak yang minta foto. Ya nggak mungkin minta foto jaraknya 1 meter, nggak kelihatan yang ada saya doang. Mau nggak mau mereka pada ngedeketin. Ya saya nggak enak juga, nolak bingung. Saya pernah nanti aja ya nanti saya denger sombong banget baru artis begitu sombong gitu. Ya udah jadi ya ribet juga deh. Makanya ada nih tadi nih videonya saya foto-foto ya udah mau nggak mau saya jaraknya deket. Habis gimana lagi? Artinya masih nerima job sampai sekarang juga Mbak? Ada job yang saya terima tapi saya ngelihat jobnya, ngelihat situasi kerumunannya seperti apa. Nah kalau misalkan kerumunan yang memang saya lihat oh ini tempatnya memang steril dan hygiene, itu sih saya terima. Tapi kalau yang kerumunan off air yang itu kan kita nggak tahu tuh siapa yang datang gitu kan, itu saya agak-agak pikir-pikir 2 kali gitu kan. Kayak tadi tuh saya terima job itu wedding, saya masuk aja udah semua tuh suhu saya dicek temperatur saya, terus panitia nggak terkecuali mau itu mempelainya, mau itu keluarga dari mempelai semua diperiksa. Jadi tadi tuh di tempat saya wedding itu acara wedding itu ada dokternya, memang di situ disewa mungkin disewa khusus ya dokternya untuk ngecek gitu. Dan WO-nya semuanya pakai masker, pakai sarung tangan. Jadi saya lihat berarti ini memang menjaga gitu hygiene. Tadi pun salamannya sama mempelai itu nggak bersentuhan. Cuman begini aja. Mereka sih naik untuk mengucapkan selamat, tapi saya lihat mereka gini, selamat ya kepada mempelai seperti itu. Ada rencana keluar negeri ditunda Bang Irfan dan Mbak Irma? Ya. Wow, udah ditunda ya nggak? Udah ya, gitu ya. Tanggal 29 harusnya. Harusnya tanggal 29 Maret ini. 29 Maret kita harusnya ke Bangkok. Oh, Terus tanggal 25 ke Jepang. Udah ditunda semua. Bukan ditunda, udah ke cancel. Jadi saya kemarin mau coba refund. Travelnya lagi angkat tangan dulu, dia bilang kita belum bisa ngurus-ngurus karena lagi situasi kayak begini kan. Saya bilang refund lah, saya udah bayar. Dia bilang belum bisa deh kalau kita mau ngomongin kayak gitu, nanti aja kalau situasinya udah mereda. Boro-boro mau ngurusin refund katanya. Ini aja
travel jadi rugi nih katanya gitu, karena banyak perjalanan-perjalanan yang tercancel akhirnya kan. Travel juga. banyak rugi banget sekarang. Kerjaan juga banyak yang di cancel. 12 kota kerjaan saya tercancel semua. Saya ada kerjaan di Palembang, Jogja, Semarang, Surabaya, Bogor, Jakarta, udah berapa tempat nih saya tuh udah tercancel. Terus Rancamaya, pokoknya 12 event saya udah di-cancelin semua. Itu bareng sama Bang Irfan. Ada yang bareng, ada yang enggak. Yang di mana kita bareng? Oh, Makassar harusnya bareng. Makassar nih harusnya tanggal 27 nih. 27 sampai tanggal 28, terus 29-nya kita ke Bangkok. Karena kan Gitu. sekarang memang Cancel. semua aktivitas apapun memang sepi semua, mau di sepi, jangan sepi. Jadi memang ya udahlah, mau gimana lagi gitu kan, kita terima resikonya. Saya ada usaha kuliner tuh, kuliner saya agak sepi. Jadi saya kan selalu ngecek kan, gimana di sana, sepi nggak kayak biasanya. Kayak gitu. Terus saya juga punya saudara saya kebetulan kan driver ojol kan, driver online gitu kan. Biasanya dia sehari bisa 30 tarikan. Nah, ini sehari cuma 2 atau 3 tarikan, 4 tarikan tuh udah paling banyak banget katanya gitu. Terus sih ke semuanya ya. Merasakan kerugian banyak nggak sih atas ini sendiri? Ya iya. Pastilah, pasti banyak kerugian. Cuma mau gimana lagi, namanya kan ini musibah gitu kan. Kalau musibah ya memang kita harus sabar dan kuat aja lah. Semoga cepat-cepat selesai lah ini masalahnya semuanya. Yang penting tetap mengikuti peraturan pemerintah aja, social distancing. Jadi kayak saya ini dalam 1 bulan tuh arisan saya banyak banget. Arisan grup A, grup B, grup C gitu kan, arisan teman-teman kuliah, arisan teman-teman penyanyi. Pokoknya tuh saya tuh ada ngikutin tuh arisan tuh ada sekitar 7 grup arisan. Itu sekarang semua arisannya online. Jadi kan sekarang ada aplikasi alat tuh yang diputar, nah tuh dapat siapa. Jadi sekarang sistemnya seperti itu nih, saya nih setiap arisan namanya udah sekarang kocokan online ya, disepakati bersama ya udah kocokan online, jadi nggak ada kita kumpul-kumpul. Tapi setuju nggak kalau di Indonesia sendiri melakukan lockdown semuanya? Kalau saya sih nggak setuju ya, karena kenapa harus dipikirkan panjang lah untuk masyarakat yang menengah ke bawah, karena kan nggak semua orang bekerja di rumah gitu kan. Orang yang lain kan banyak juga yang harus bekerja keluar mencari nafkah. Harus pikir panjang lah. Kalau memang mau di lockdown, ya harus apa nih buat kedepannya kayak gimana gitu. Khususnya sih memang buat kehidupan ekonomi ya, untuk ekonomi kita lah di Indonesia itu memang harus dipikirkan banget gitu kan. Kalau untuk mau lockdown itu kita memang harus benar-benar siap lahir dan batin gitu. Jadi mental kita siap kan nih kalau untuk di lockdown. Terus kalau misalkan udah siap, dari sisi materi kita udah mencukupi nggak nih kalau memang untuk di lockdown gitu. Karena kan nggak semua orang cukup materi dengan diem di rumah, dia bisa makan, bisa apapun yang dia mau bisa. Segala kebutuhan udah ada. Karena nggak semuanya. Jadi ya harus dipikir panjang dulu lah sebelum di lockdown. Ya harus banyak juga penyuluhan sih ya kalau memang mau di lockdown. Karena kan jangan sampai terjadi nanti rush gitu, maksudnya kan apa-apa yang ada di supermarket, di pasar semua untuk orang yang mampu akan ngeborong. Nah yang kurang mampu kehabisan. Nah itu kan yang harus ada penyuluhan seperti itu ya. Jadi karena nih mau di lockdown nih, nah kita bakal boleh kemana-mana, bakal di rumah ini kan mau nggak mau kan kita harus ada persiapan, mau nggak mau nimbun jatuhnya kan, mau nimbun beras kayak mau nimbun apa kayak yang memang untuk kebutuhan kita makan hari-hari. Nah tapi kan nggak semua orang bisa mau menimbun alias memborong, nggak semua orang bisa atau semua orang mampu. Nah jadi harus diberi penyuluhan untuk yang mampu. Ya jangan juga kayak orang serakah gitu loh, serakah kayak kamu nggak makan sehari, nggak makan ini kamu bakal lewat besoknya kan, jangan seperti itu gitu loh. Tetap harus dibikin merata ya, mungkin bagaimana lah caranya pemerintah atau di setiap toko, di setiap supermarket atau di setiap pasar diberikan maksimal pembeli maksimal item. Misalkan kalau untuk beli beras dalam 1 hari maksimal hanya bisa 5 liter. Itu tuh udah maksimal, di atas itu nggak boleh. Di supermarket kan gitu. Misalkan mau beli mie instan maksimal 1 dus, di atas 1 dus nggak dikasih gitu. Jadi kan nggak ada yang namanya timbun menimbun, nggak ada yang namanya kalau orang bilang serakah lah kayak gitu. Karena dengan adanya lockdown nanti itu bisa menghambat perekonomian ya semuanya, negara ini bakal terhambat gitu. Makanya harus ya dipikir-pikir lagi lah sebelum di lockdown.
semoga sebelum di lockdown penyakitnya semuanya udah hilang, sembuh. Lockdown itu kan sebenarnya langkah akhir ya Kak. Iya. Saya maksudnya langkah yang memang udah urgent, Iya. udah darurat gitu kan. Jadi ya sekarang tinggal bagaimana kita aja sebagai masyarakat Indonesia untuk bisa mencegah bagaimana caranya supaya virus itu tidak menyebar kemana-mana, jadi nggak sampai di lockdown gitu kan. Ya udah ikutin aja aturan pemerintah, jangan kumpul-kumpul, terus hygiene lah alias bersih gitu, jangan jorok gitu, jaga kebersihan. Jaga kesehatan. Terus makan juga harus steril, jangan apa aja dimakan, goreng-goreng apa tuh mesti matang gitu loh. Hari ini makan di luar ada rasa khawatir nggak awalnya? Sebenarnya sih ada rasa khawatir gitu kan, misalnya aduh makan di luar nih makanannya hygiene nggak ya, gitu bersih nggak ya, gitu kan. Cuman kan bosan juga makan di rumah itu aja. Ya itu maksudnya kalau untuk saya pribadi ya manusiawi kali ya. Saya makan di rumah itu aja yang saya makan. Kadang ujung-ujungnya saya pesen juga ini apa makanan melalui online gitu. Pesen-pesen ke online kan mau nggak mau saya juga nggak tahu tingkat hygiene-nya itu benar apa enggak. Ya gimana ya, kadang lidah kita kan bosan kalau itu aja maunya coba yang lain. Mungkin karena ini udah langganan juga jadi udah tahu tempatnya, udah tahu lingkungannya Mbak. Iya, ini kan udah langganan saya udah lama gitu kan. Dan terbukti pas saya makan di sini juga masih banyak orang yang makan. Nah, berarti kan ya memang mereka percaya dengan apa namanya kebersihan tempat ini, terus cara masaknya seperti apa tuh mereka udah percaya, makanya mereka banyak juga yang makan di sini. Dong Berma sama Bang Irfan sempat foto priwet kemarin ke Bali. Gimana sih serunya? Ya seru sih, ya intinya kita ke Bali memang mengabadikan momen kebahagiaan aja ya gitu. Jadi momen kebahagiaan kan aku bilang ya ayo kita photoshoot yuk, ngabadiin momen kita nih. Ya namanya momen-momen itu kan ya itu namanya jejak digital nggak bisa hilang seumur hidup. Aku pengen diabadiin yang bagus gitu kan. Yaudah yuk di Bali aja kata Irfan gitu. Ya udah aku ngikut aja, dia minta di Bali. Akhirnya kita di Bali kan, karena kan apa Pulau Dewata Bali itu memang identik dengan cinta gitu, orang kasih sayang. Ya, pulaunya pun bagus, indah. Jadi ya udah yang di Bali aja gimana? Jadi ayo, udah kita sebulan itu prepare ya. Ya itu pakai reporter kamu waktu itu di Bali juga sama yang Ono. Sih udahlah, kamu gak usah bahas-bahas yang lalu saya. Bali yang juga, lalu Pak. biarnya berlalu. Gendong-gendongan ya teh kamu no. Ya, pokoknya yang lalu biarnya berlalu. Makanya aku sengaja ngajak kamu ke tempat yang beda, yang aku aja nggak pernah ngunjungin. Ternyata bagus banget, tempatnya bagus, keindahannya bagus, terus pokoknya indah deh. Ya. Tapi konsepnya apa kemarin? Pakai baju putih-putih. Pakai baju putih-putih. Terus yang satu ada Casual, color ya. juga, color gitu. Kita sih casual in the beauty. Artinya apa? Ya? Kebersihan sebagian daripada iman. Casual tapi keren, cantik gitu Ah. saya. Indah dilihatnya. Jadi kita konsepnya seperti itu aja. Dulu indah nggak? Ya indah-indah sedap. Tapi emang rencananya maunya kapan sih, awal mulanya ada target tahun berapa? Saya mau tahun 2020. Kalau saya udah selalu ngomong sama Irfan. Ini kita udah mau 1 tahun. Jangan begini-begini terus aku bilang gitu kan. Pokoknya kalau bisa 2020 nih. Kayak gitu. Oke kata dia gitu. Ya aku sih udah sempat maunya April ini kan, cuma kan memang lagi ada musibah. Alah. Iya. Aku udah bilangin juga ke teman-teman itu kan. Enggak, udah aku sharing mintanya habis lebaran haji. juga. Ya aku siap, cuma karena kan orang tua dia masih belum setuju. Aku kan harus biar Gentle bagaimanapun dong, gentle. ya sebentar dulu dong. Jangan badan dong dikedein. Ya biar bagaimanapun aku harus minta restunya dari orang tuanya, karena tanpa restu orang tua saya nggak akan mau nikah sama dia gitu. Karena restu orang tua itu nomor 1. Emang kenapa Mbak Irma yang nggak disetukalin apa dari Bang Irfan, dari orang tua yang Mbak Irma? Satu umur. Kan umur dia jauh lebih muda dari saya. Tapi Rasulullah aja menikah sama Siti Khadijah bedanya jauh sih saya. Berapa coba? Jauh, aku lupa bacanya. Pokoknya jauh deh. Rasulullah. Iya. Tuaan Siti Khadijah. Iya. Dari Rasulullah. Iya. Emang lalu Rasulullah. Makanya di sunnah Rasul. Terus Rasulullah Rasul. Boleh lah, boleh itu kalau itu alasannya. Jelasin ini jangan ke aku lah, ke orang tua aku lah. akhirnya nanti oke terus apa lagi?
Iya, satu umur. Terus yang kedua ekonomi gitu. Makanya sekarang aku lagi Emang denger? iya, aku lagi banyak mengembangin bisnis usaha saya. Saya lagi mengembangkan sayap-sayap saya. Supaya saya bersungguh-sungguh saya ingin bahwa saya serius sama dia gitu. Nggak, tapi saya ngomong ke Kak Irfan, saya bilang, ini yang mama nggak maunya kamu begini. Terus kan kemarin tuh banyak tuh di pemberitaan tuh yang si Onono mau bilang katanya segala baju dibeliin, ini dibeliin. Itu kan jejak digital nggak bisa hilang, itu kan makanya susahnya kan kayak gitu ya Mbak ya. Jejak digital tuh nggak bisa hilang. Ada tulisan Irfan baju aja dibeliin oleh si ini, terus rumah dibangunin oleh si ini. Nah orang tua saya kaget. Nah, kamu mau piara yang kayak begitu gitu, istilahnya mau seperti itu. Nanti kamu malah kamu yang malah diperetin bla bla bla. Tapi saya ngomong ke Irfan, saya terus terang. Maksudnya saya ngomong bukannya mau menjatuhkan dia, tapi itu buat justru jadi motivasi buat tapi kan yang semua yang waktu itu diomongin kan nggak benar, kamu juga kan tahu. Iya tahu, aku sih tapi nggak kan mau di online Iya. media itu nomor semua. makanya aku sih nggak mau membuktikan ini, aku bikin rumah sendiri gitu. Aku nggak mau membuktikan, tapi aku mau melihat perjuangan aku kayak gimana gitu aja. Nanti aku nggak mau buktiin bahwa ini gua rumah sendiri, ini nggak mau. Aku sendiri kok, ngapain juga gua ngomong ke lu, ngapain sih harus ngomong kayak gini, aku nggak mau ribut gitu kan. Aku buktiin aja nanti. Emang itu udah nggak bisa ditarik. Oh tuh berita-berita kayak gitu nggak bisa ditarik. Kayak saya kan ngomong ke Koeli, kok ngapain sih? Lu nulis apa ngomong-ngomong begini? Lu bilang lu katanya ngebangun rumah Irfan. Gue tanya Irfan, enggak. Dia demi Allah enggak. Lu coba lu udah sumpah demi Allah, emang udah ngebangun? Enggak. Terus lu ngapain ngomong gitu? Lu dia langsung ngalihin omongan yang lain. Tapi kan susah juga, maksudnya dia menjelaskan hanya ke saya, ke Irfan, ke yang lain. Tapi kalau untuk di digital, di media kan udah telanjur nempel. Nah itu yang dibaca sama orang tua saya, yang dibaca, yang ditonton sama orang tua saya. Nah itu yang bikin ya masih berat loh orang tua saya. Ya mungkin emang orang tua manapun mungkin berat kalau mendengar masa sih anak gua mau dinikahin sama dia gitu. Tapi kan semuanya itu nggak benar gitu kan. Makanya dari situ saya ingin membuktikan kalau saya itu nggak seperti yang kemarin nebe dia bilang seperti itu. Udah sempat ditemuin Mbak Irma? Ketemu? Nggak sih ketemu, saya nggak diajak ngobrol. Semua aja sih, cuma belum berani lah. Tapi nanti pasti Ada, berani. cuma ngomong gitu. Iya. Udah ngomong. Akhirnya udah nyokap naik ke atas ke kamar. Ini nggak berani ngomong. Ya nanya sekedar aja nanya gitu, cuma nggak mau nanya sedalam itulah, nanti itu ada waktunya, biar waktu yang menentukan. Tapi artinya ada usaha untuk mendekatkan diri ke orang tua yang baik. Ada lah, tapi ya pelan-pelan aja, jangan ke kota gitu. Mungkin kalau mau niat baik mau nikah, Mbak Irma belum sempat ngomong berarti ke orang tua. Sempat dengar yang kemarin berita-berita saya foto-foto sama Irfan. Makanya setiap pergi kemana-mana pasti ditanya terus mau kemana. Awas saya ketemuan sama ini gitu. Berarti kalau ketahuan diomelin? Pasti kena siraman kolbu dikit nih. Artinya Bang Irfan mau mematapkan diri dulu, baru kalau Iya. udah makan semuanya. Karena kan saya orangnya itu yang nggak bisa ditolak. Saya harus, kalau saya mau ya harus gitu. Komitmen saya itu tinggi, maksudnya saya mau ini A harus tercapai. Makanya saya kalau nanti saya langsung ngomong ditolak, saya nggak mau. Karena saya harus matengin dulu. Kalau udah matang baru saya akan bicara langsung. Terakhir dong, mungkin Bang Irfan ada yang mau disampaikan nggak sih ke Mbak Irma mengenai keseriusan hubungan? Sering ya dari saya coba aku minum tangan kamu. Ya aduh. Taruh. Mana. Kamu ribet. Iya, mana dulu. Sini aku pegangin. Ininya nih. Atas bawah. Ribet deh ngomong aja sini deh, nggak usah Tapi megang aku juga. Ya. Ya udah. Tapi megang tangan. Nggak jadi deh. Ya, nggak jadi. Orang udah pakai. Ini mau serius mau ngomong. Ya aku udah. Apa tadi pertanyaannya? Mau ngomong apa ke Mbak Irma? Mau ngomong apa? Saya Kamu dipakai sanitizer, pegang tangannya. Udah pakai sanitizer nih. pegang. Pertama.
tahan yang ini dong sayang. Kamu kok masalah ini? Tangan paling halus Oh iya iya iya, sedunia nih. serius itu itu dia enak di TV ditonton. Eli kali yang kamu pegang. Sayang. Jujur. Apa? Ya. Aku tuh sayang sama kamu, aku serius sama kamu. Ya walaupun di luar sana orang bilang seperti apa, yang penting kamu bisa mengerti dan kamu bisa memahami. Kamu kan udah lama kenal sama aku, pasti kan kamu udah paham sifat aku kayak gimana, aku orangnya kayak gimana, dan kamu jangan cepet apa ya, maksudnya jangan cepet terpengaruh sama orang gitu. Ya aku Buktinya apa? Kalau ngomongan doang tuh banyak, nggak banyak aku yang ngomong sayang. buktinya saat corona dari Citayam aku sayang, dari Citayam dari gara-gara corona kan, dari Citayam aku kesini sayang nemuin kamu. Ya karena kamu lapar mau makan soto Makassar. Enggak, kata aku pengen ketemu kamu gitu. Aku bener, aku tuh kangen terus bawaannya sama dia. Satu hari gak ketemu dia aja berasa 1 tahun aku gak ketemu kamu sayang. Itu rayuan tahun berapa tuh? Pas di Google, Kak rayuan mbah siapa tuh? Itu kan dia selalu dia yang gak serius, aku serius dia gak serius. Jadi kan saling melengkapi. Ya tapi aku memang kalau sama dia bercanda mulu sih, ketawa apa ya. Tapi justru lebih enak itu daripada serius-serius banget kan. Ya ujian ya internasional. Tapi Lagi baru dia tunda. udah ngerasa Bang Irfan serius belum sih? Udah sih sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit sih udah mulai awal-awal sih enggak. Awal-awal aku pikir jangan-jangan doi pansus doang nih. Terus terang aku berpikirnya gitu nih, jangan-jangan dia pansos aja nih sama aku Kalau gitu. aku mau pansos, aku gak mau pansos sama kamu, aku mau pansos sama Nicki Minaj gitu. Gak ada dari jauh. Oh, nggak ada. Iya benar, awalnya sih mikirnya gitu, jangan-jangan cuma pansos doang buat ya, karena dia baru kan terjun di dunia entertain nih ya, untuk naikin namanya dia. Awalnya sih aku berpikir kayak gitu kan, tapi makin kesini ya aku lihat keseriusannya dia. Ya awalnya aku lihat keseriusannya dia banyak nanya tentang aku usaha, yang aku mau bisnis deh, caranya gimana sih, mau bisnis apa dulu, saya tanya gitu. Mau bisnis ini kuliner, kita coba jalanin kuliner, ternyata dia nggak cocok di kuliner. Akhirnya aku tanya, kalau mau bisnis kamu harus ada passion dulu. Passion kamu di apa? Passion kamu di bisnis kah? Kalau misalkan perempuan nih, saya passionnya di kecantikan, ya udah saya cocoknya di bisnis kecantikan, karena namanya kita udah passionnya di situ ya, udah keinginan kita, udah kesukaan kita, itu baru akan kita jalani. Jadi dia bilang passion saya kebugaran, gitu kan. Makanya saya rajin nge-gym, rajin apa, karena saya punya passion di kebugaran. Ya udah kamu bikin usaha kebugaran, tapi modalnya mahal yang ini. Kalau kamu yang niat dulu, pokoknya kamu niatin, terus kamu usaha, tabung sedikit, insya Allah itu akan tercapai. Makanya tapi benar ya apa yang dia omongin itu benar. Aku nabung sedikit aku niat emang buat usaha gitu, akhirnya ya bisa lah resolusi. ada aja jalannya, akhirnya ada aja. Ada orang yang ngejual alat, kebetulan alat itu ya dijual murah tapi mutunya bagus gitu kan. Jadi ada aja dia jalannya, ini ada nih ngejual ini ada ngejual karpet, ini ada jual ini, jadi dapat aja dia jalannya. Makanya saya bilang yang penting kamu niatin dulu. Namanya kita, kalau kita punya niat baik, segala sesuatu hasilnya akan baik.